Halo semuanya, kali ini saya sedang bersama rekan saya itu owner Ziz Crunchy ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wayan Bayu. Eh, Mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya Mbak. Ya, kenalin, nama aku Ziana Dirmalasari. Aku owner dari Ziz Crunchy. Oke. Kalau untuk latar belakang bisnisnya sendiri nih Kak, maksudnya Ziz Crunchy itu apa sih? Ziz Crunchy itu sebuah fashion ikat rambut. Jadi ikat rambut yang berbalut dengan kain. Nah, itu yang biasa disebut dengan scrunchie. Eh, Kalau misalnya untuk awalnya nih misalnya apa sih yang menginspirasi sampai kakak terjun ke bisnis scrunchie ini? Sebenarnya kalau untuk inspirasi itu terinspirasi dari beberapa fashion ikat rambut ya. Tapi itu bukan awal mula aku mau berniat bisnis ini gitu. Jadi awal mulanya itu karena gabut nungguin pengumuman UTBK waktu itu, sambil nungguin pengumuman UTBK itu aku buat bisnis ini dengan mungkin dengan kreativitas yang aku punya. Terus yang tadinya aku belum bisa jahit, aku belajar jahit. Terus aku searching, terus aku survive ke beberapa kain. Dari situ aku mulai jahit dan mulai merancang scrunchie punya aku. Itu sih awal mulanya. Berarti ini udah jalan berapa tahun gitu Kak? Udah lama ya? Dari 2021. Oh, udah begitu lama. Nah untuk penjualannya sendiri nih misalnya apakah jualnya itu buka kedai atau misalnya online atau misalnya disimpan atau ditaruh di beberapa toko gitu? Kalau untuk saat ini memang tidak ada di toko fisiknya ya, tapi aku jualannya di online shop seperti Shopee, terus juga sekarang ada TikTok Shop kayak gitu. Nah, bisa juga kadang di beberapa event kampus dan juga event-event di luar gitu aku ikut bazarnya. Jadi kayak gitu sih sistem pemasarannya. Oh, oke. Berarti kalau untuk misalnya kedepannya nih, misalnya ada nggak kepikiran mau buat kedai sendiri atau mungkin mau lanjut dikembangin seperti apa gitu? Tentunya kalau ditanya seperti itu aku ingin ya, aku pengen punya toko sendiri walaupun itu mungkin masih kecil-kecilan. Nah, itu isinya bukan cuma scrunchie tapi beberapa fashion tentang ikat rambut dan aksesoris rambut gitu. Oke, misalnya nih ada kesempatan-kesempatan misalnya buat tampil di event-event, maksudnya kayak ada event-event bisnis atau misalnya lomba bisnis gitu, berkeinginan tidak maksudnya buat tampil untuk memperkenalkan bisnis kakaknya sendiri gitu? Ada, kalau itu aku sangat ingin ya, karena aku pengen ngenalin scrunchie yang beda dari yang lain. Karena kan banyak tuh kompetitor yang menjual produk sejenis, tapi aku memodifikasi atau memberikan inovasi kepada produkku agar dikenal di lingkup luas, utamanya dengan ikut ajang tersebut. Mungkin itu bisa buat sertifikat ya, jadi pelanggan atau pembeli itu percaya sama produk Ziz Crunchy gitu. Kalau untuk ini ya apa harganya sendiri, maksudnya kayak apakah memang mengikuti harga pasar gitu atau misalnya lebih murah kah atau mungkin lebih mahal tapi kualitasnya seperti apa, itu bisa jelasin nggak? Iya, kalau untuk harga aku awalnya riset di pasaran ya, harga scrunchie itu berapa, terus aku nggak langsung masarin atau netapin harga segini gitu. Tapi awalnya aku riset dulu di produk kainnya itu bagaimana, harga kainnya gimana, terus cara buatnya kayak gimana, hasil produk yang dihasilkan tuh seperti apa. Jadi sesuai dengan kualitasnya aku jual dengan harga yang standar lah, kayak sesuai sama kantong mahasiswa sama kebutuhan
cewek sih kayak gitu. Nah, Standar. terus untuk apanya? Misal nih ada mahasiswa-mahasiswa atau misalnya teman-teman yang lain mungkin baru pengen berbisnis di bisnis crunchy ini, ada nggak misalnya pesan-pesan atau misalnya strategi buat mereka ke depannya supaya bisa memulai bisnis ini dan bisnisnya bisa berjalan dengan lancar seperti yang kakak punya? Lebih ke ini sih, lebih ke pertama niat dulu. Kalau udah niat, selanjutnya mulai memikirkan mau bisnis apa. Kalau mau bisnis di fashion juga, itu harus riset fashion ke depan itu seperti apa. Terus coba aja dulu, coba buat, coba pasarkan, coba terus bikin konten dan upload terus, entah itu FYP atau enggak. Yang penting post dulu. Nah, siapa tahu di situ banyak pelanggan yang minat akan produk yang kita jual. Nah, dari situ juga kita bisa nambah uang jajan lah selain dari orang tua ya, karena sekarang masih disupport oleh orang tua gitu. Benar sekali. Nah, terus kalau misalnya ini nih, ada tidak tantangan-tantangan atau misalnya masalah-masalah yang dihadapi selama menjalankan bisnis ini? Nah, misalnya kalau ada gitu, misalnya cara mengatasinya sendiri gitu gimana, Kak? Ada. Tantangannya tuh rasa malas. Oke. Malas buat, karena crunchy itu kan menjahit ya. Ribet ya? Jahit, terus juga kita belanja kainnya, motong kainnya, terus juga packaging kayak gitu-gitu kan, itu membutuhkan waktu yang lumayan lama, dan aku sendirian nggak punya karyawan, jadi kadang ada rasa capek dan timbul malas gitu. Buat ngatasin itu ada tantangan lagi itu gimana kita produk yang kita jual itu lebih baik atau lebih bagus daripada kompetitor, tapi tanpa menjatuhkan harga pasaran. Nah, itu juga jadi tantangan. Buat ngatasin itu semua, ya kembali lagi ya, karena itu malas itu berasal dari diri sendiri, ya gimana caranya mengurangi rasa malas. Terus juga sering sharing ke beberapa owner yang udah sukses mungkin ya, sharing tentang gimana sih biar produk itu beda dari yang lain, terus ikut seminar kayak gitu. Lebih cari tahu ilmunya dulu ya Bu, untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu ya. Oke, mungkin udah di akhir ya, ada nggak pesan atau ya tips-tips gitu buat para penonton yang mungkin ingin tahu sih, maksudnya kayak bisnis ini kan ya gimana pun tetap ada kesulitannya, ada suka dukanya gitu. Mungkin bisa dibagikan pesan-pesan terakhir lah gitu untuk teman-teman yang menonton. Oke, untuk pesannya, ketika teman-teman mau membuat suatu produk milik sendiri, itu jangan pernah menyerah di tengah jalan, karena apapun yang kita udah siapin, kita udah niat nih buat bikin, terus aja lakukan. Siapa tahu rezeki itu memang buat kita, jadi produk kita bisa terkenal, terus kita juga bisa mendapat keuntungan dari itu, dan pelanggan juga puas. Seperti itu sih, tetap konsisten juga. Oke, berarti tetap konsisten ya teman-teman. Oke, terima kasih ya Kak Zi sudah mau menemani saya berbincang-bincang santai ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Sampai undur diri. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.